Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asbahna wa asbaha mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lak, la ilaha illa huwa al-nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Insyaallah saya doakan selalu sehat, tetap semangat dalam belajar apapun kondisinya ya. Hidup harus jalan terus. Life must go on ya. Jadi tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari tentang zakat, infak, dan sedekah. Apa yang menjadi perbedaan ketiganya. Tapi sebelum itu kita sama-sama awali dengan doa ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Semuanya berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah berkahi aktivitas kita pada hari ini. Kita sama-sama membaca mulai kitab surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja bagi yang belum memiliki buku cetak bisa ambil buku, siapkan alat tulisnya dan bisa dicatat hal-hal yang penting. Baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang zakat, infak, dan sedekah. Ya, apa yang kemudian menjadi perbedaan ketiganya. Oke, kita mulai dari zakat. Apa sih zakat itu? Jadi zakat dalam bahasa Arab artinya adalah berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Jadi sekali lagi, zakat dalam bahasa Arab artinya adalah berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat itu adalah sejumlah harta tertentu yang wajib diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan-ketentuan tertentu. Satu lagi ya. Jadi zakat itu menurut fikih adalah sejumlah harta tertentu yang wajib diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, itu definisi dari zakat. Nah, zakat ini pun para ulama sepakat bahwasanya hukum zakat itu adalah wajib. Ya, sekali lagi, hukum zakat itu adalah wajib seperti kewajiban sholat, puasa Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah. Ya, nah dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islam alal khomsi syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimis shalah wa itaz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Artinya adalah Islam didirikan atas 5 perkara. Yaitu pertama, ya, syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, zakat, haji, dan puasa Ramadan. Ini salah satu dalil diwajibkannya umat Islam untuk berzakat. Baik. Nah, sedangkan zakat itu terbagi dua. Ada zakat fitrah dan kemudian ada zakat mal. Ya, zakat terbagi dua.
Pertama adalah zakat fitrah dan kedua adalah zakat mal. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim laki-laki atau perempuan, baik dia anak-anak atau kemudian orang dewasa, dia hamba yang merdeka, hamba yang sahaya, sebelum selesainya sholat Idul Fitri, ya. Oke, jadi zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim laki-laki atau perempuan, baik anak-anak ataupun dewasa, dia hamba yang merdeka, hamba sahaya, sebelum selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Hukum zakat fitrah adalah wajib, ya, wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, ya, per jiwa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan, yaitu 1 sya' atau 2,176 kg kurma atau gandum, dikenakan kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari umat Islam. Rasulullah SAW memerintahkan agar mengeluarkannya sebelum mereka keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian apa saja yang harus kita keluarkan? Tadi di awal sudah dijelaskan sejumlah harta tertentu. Jadi harta tertentu. Kalau zakat fitrah adalah zakat penyuci diri, maka yang dikeluarkan adalah makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau Indonesia, kita makan makanan pokok itu adalah apa? Beras, ya. Jadi yang dikeluarkan adalah beras. Kalau misalkan di satu daerah, satu tempat, makanan pokoknya adalah misalkan jagung, hari-hari dia makan jagung, maka yang dikeluarkan itu adalah jagung. Begitupun kalau misalkan ubi begitu, dia yang dikeluarkan adalah ubi. Yang penting itulah makanan pokoknya. Tapi tentunya makanan pokok tidak ada yang snack, super mie, mangga, kan nggak ada. Jadi makanan yang dijadikan makanan pokok setiap hari. Kalau Indonesia, makan pokoknya adalah beras, ya. Nah, selanjutnya, terus bagaimana atau takaran yang harus kita keluarkan seperti apa setelah kita mengetahui bahwasanya yang harus kita zakatkan, keluarkan zakat itu adalah beras. Takarannya bagaimana? Seperti yang hadis Ustaz sebutkan tadi, takaran atau jumlah yang harus kita keluarkan adalah 1 sya', ya, atau dibulatkan 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa atau per orang di dalam satu keluarga. Misalkan keluarganya Ustadz punya 3 anak, 1 istri, ya. Jadi tambah Ustadz, berarti harus Ustadz keluarkan adalah berapa? 5 jiwa. Berarti 5 jiwa. 5 jiwa dikali 2,5 kg. Nah, itulah jumlah yang harus Ustadz keluarkan, ya. Jadi dengar baik-baik dan pahami baik-baik. Jadi yang harus dikeluarkan itu adalah setiap jiwa dikeluarkan. Mau dia masih bayi 1 hari pun, kalau dia lahir di bulan Ramadan, maka wajib dikeluarkan zakatnya, ya. 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa atau per orang yang ada di dalam keluarga tersebut. Baik, selanjutnya adalah kapan waktu kita keluarkan zakat. Jadi waktu kita keluarkan zakat itu adalah di bulan suci Ramadan. Zakat fitrah, ya, di bulan Ramadan sebelum selesai pelaksanaannya sholat Id atau sholat Idul Fitri. Itu di bulan suci Ramadan. Jadi zakat fitrah tidak boleh dikeluarkan di bulan-bulan yang lain. Misalkan bulan ini nih mau suka keluarkan zakat fitrah, ini nggak boleh. Jadi ada ketentuannya yang sudah Ustaz sampaikan, definisi zakat.
Jadi ada ketentuannya harus kita keluarkan, itu pada saat bulan suci Ramadan. Ya, kebiasaan kita adalah mendekati sholat Idul Fitri 3 hari sebelum pasti sudah dikeluarkan zakat fitrah. Kalau teman-teman semuanya lihat orang tua di rumah sudah sibuk mempersiapkan zakat fitrah, pasti 5 hari atau 3 hari sebelum Idul Fitri. Nah, ada yang mengatakan boleh dikeluarkan dalam bentuk uang tunai. Ya, ada ulama mazhab Hanafi itu boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Ya, tapi kebanyakan ulama menyepakati bahwasanya keluarkan zakat itu adalah apa yang kita makan. Ya, beras ya keluarkan beras. Kalau Ustadz sendiri, Ustadz zakatnya beras, tidak dalam bentuk uang. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya zakat mal. Apa itu zakat mal? Tadi zakat fitrah sudah dijelaskan, ya. Sudah dijelaskan. Sekarang zakat mal. Zakat mal adalah zakat mal atau disebut juga dengan zakat harta. Jadi zakat mal atau zakat harta adalah mengeluarkan sejumlah tertentu dari jenis harta tertentu kepada orang lain dari golongan asnaf tertentu. Jadi mengeluarkan, ini zakat mal, ini zakat harta. Jadi orang keluarkan terompe harta dari harta-harta tertentu, jenis tertentu, ya. Itu perintahnya ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka. At-Taubah ayat 103. Itu perintah. Ya, dalil orang wajib juga hukumnya mengeluarkan zakat mal, ya, atau zakat harta. Jadi wajib. Jadi harta yang kalian punya di rumah itu sebagiannya adalah hak orang-orang fakir dan miskin. Baik, Ustadz lanjutkan. Zakat mal. Nah, zakat harta tertentu, jenis harta apa yang boleh orang keluarkan zakatnya? Pertama adalah emas atau perak, ya. Dikeluarkan 2,5% yang telah mencapai haul, ya, atau waktunya sudah setahun, dan nisabnya atau ukurannya yaitu seukuran 85 gram emas. Dikeluarkan 2,5%, ya. Sekali lagi, yang kita keluarkan itu adalah emas. Dikeluarkan kalau emasnya itu sudah mencapai waktu 1 tahun dan ukurannya itu emas itu sudah 85 gram emas, dikeluarkan 2,5%-nya. Itu pertama. Yang kedua, perniagaan, ya. Sama juga perniagaan seperti emas perak yang tadi. Jadi dikeluarkan 2,5% apabila perniagaan tersebut sudah mencapai 1 tahun dan nisabnya ukurannya itu sudah 85 gram emas keuntungannya, ya. Baik, Ustaz lanjutkan. Selanjutnya adalah hasil pertanian. Hasil pertanian ini ada 2 jenis. Ada pertanian yang diairi dengan air hujan atau air sungai. Ada pertanian yang memakai mesin atau pakai ongkos. Jadi kalau pertanian menggunakan air hujan, maka yang dikeluarkan adalah 10%, ya, dengan setiap panennya, dan ukurannya adalah setiap panen itu 930 liter bersih. Baik, yang keempat adalah peternakan. Peternakan sini ada sapi atau kerbau, kemudian kambing dan domba. Mohon maaf, Ustadz lupa mencantumkan tentang peternakan sapi dan kerbau. Ustadz bacakan saja, mohon disimak dengan baik. Jadi untuk sapi dan kerbau, haulnya adalah setahun dan nisabnya adalah 30-39 ekor. Yang dikeluarkan zakatnya adalah 1 ekor sapi jantan atau betina yang usianya 1 tahun. Jika nisabnya
ukurannya sudah peternakannya sudah mencapai 40-59 ekor dan sudah waktu setahun, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah 2 ekor anak sapi betina usianya 2 tahun. Nah, jika 60-69 ekor sudah setahun, maka yang dikeluarkan adalah 2 ekor anak jantan. Ya, 2 ekor anak sapi jantan. Dan jika sudah 70-79 ekor sudah mencapai 1 tahun, yang dikeluarkan adalah 2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun ditambah 1 ekor anak sapi jantan usia 1 tahun. Nah, untuk sapi, untuk kambing, silakan lihat di slide yang Ustadz sudah cantumkan dengan jelas ya. Baik, selanjutkan yang kelima adalah rizak atau harta penemuan dikeluarkan 20% setelah ditemukan. Selanjutnya adalah tabungan. Tabungan adalah dikeluarkan 2,5% yang telah mencapai haul 1 tahun dan nisabnya adalah 85 gram emas. Dan yang terakhir, investasi dikeluarkan 5% saat menghasilkan dan nisabnya ukuran 930 liter beras. Itu adalah zakat harta atau jenis-jenis harta yang wajib kita keluarkan zakatnya, ya. Baik. Selanjutnya adalah siapakah yang wajib menerima zakat? Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 Allah sudah merincikan asnaf atau 8 golongan yang wajib menerima zakat. Jadi ada 8 golongan yang wajib menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir, ya, orang-orang fakir, kemudian orang-orang miskin, amilin atau pengurus atau panitia zakat, ya. Selanjutnya yang mu'alaf, yang orang baru memeluk Islam. Selanjutnya yang budak, kemudian orang-orang berhutang, kemudian orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang dalam perjalanan. Seterangkum dalam 8 asnaf: fakir, miskin, amilin, mu'alaf, budak, orang yang berhutang, jihad fisabilillah, dan orang dalam perjalanan atau musafir. Ini adalah 8 asnaf, ya, 8 golongan yang wajib menerima zakat. Baik. Kemudian kita masuk ke infak dan sedekah. Apa perbedaan infak dan sedekah? Infak adalah mengeluarkan harta yang halal dalam rangka beribadah kepada Allah. Itu infak, ya. Jadi infak ini hukumnya sunnah, ya. Infak, ya, bukan diwajibkan. Sunnah saja hukumnya. Jadi infak adalah mengeluarkan harta yang halal dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedekah dalam artian umum adalah memberikan kebaikan baik dalam bentuk harta, ucapan, perbuatan atau sikap kepada orang lain semata-mata mengharapkan ridha Allah. Jadi sedekah itu lebih umum. Kita pungut sampah di jalanan, dibuang ke tempat sampah, itu adalah sedekah. Kita memberikan senyuman kepada orang lain, itu adalah sedekah, ya. Jadi untuk sedekah tidak fokus kepada harta, tapi kebaikan apapun yang kita berikan kepada orang lain itu dihitung sedekah, ya. Nah, ada juga sedekah dalam arti khusus. Dalam arti khusus adalah kebaikan yang diberikan kepada orang lain dalam bentuk harta. Tapi secara umum adalah seluruh kebaikan itu dihitung sedekah, ya. Oke. Nah, terakhir adalah hikmah infak dan sedekah. Ada hikmah dari kita berinfak dan bersedekah. Pertama adalah orang yang bersedekah itu insya Allah dimudahkan masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka. Jadi kalau Ustadz mau tanya siapa yang ingin masuk surga, pasti semuanya akan angkat tangan. Saya Ustadz, ya. Nah, dengan sedekah jalannya dipermudah, ya. Maka perbanyaklah sedekah. Meskipun di waktu sempit itu maksudnya di waktu susah seperti hari ini corona, ya, ataupun di waktu yang lapang, atau kemudian kita memiliki harta yang banyak dan sebagainya, ya. Itu sedekah pun boleh terang-terangan, boleh, ya, tidak dilarang, dan boleh juga dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak ada yang melihat. Jadi keduanya boleh. Oke. Selanjutnya adalah dipanggil masuk surga. Oh, mohon maaf, ini Ustaz tulis masuk surga. Kayak orang Betawi ini.
dipanggil masuk surga melalui pintu sedekah. Masya Allah, ada pintu sendiri. Jadi kalau puasa, ada orang-orang puasa, pahala puasa, ada pintu sendiri, namanya pintu Ar-Royan. Nah, kemudian ada pintu orang-orang ahli sedekah, jadi Allah masukkan ke pintu sendiri. Itu Masya Allah. Selanjutnya adalah dihapus dosa-dosa dan dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendapat perlindungan Allah di hari kiamat, ya, hari dimana yang sangat luar biasa, seperti Ustaz sudah jelaskan pada materi yang pertama. Kedua adalah rezeki bertambah dan berkah. Jadi tidak ada orang yang sedekah kemudian dia jadi miskin, itu tidak ada. Ya, sebaliknya, ketika dia bersedekah, maka Allah akan lipat gandakan harta bendanya. Jadi kalau orang punya 100.000, disedekah 100.000, maka Allah akan balikan 10 kali lipat dari itu. Nah, itu matematikanya sedekah itu luar biasa. Jadi tidak ada orang yang miskin karena sedekah. Sebaliknya, orang justru akan menjadi kaya dengan sedekah, hartanya menjadi berkah. Dan terakhir adalah dilembutkan hatinya. Jadi orang yang senang bersedekah pasti hatinya lembut. Kalau hatinya lembut, perkataannya pasti bikin teduh. Bisa kelihatan kalau ada orang-orang yang hatinya lembut, perkataannya syahdu, bikin teduh, itu dikarenakan dia pasti insya Allah ahli sedekah. Baik anak-anakku sayang, anak-anakku sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini tentang zakat, infak, dan sedekah. Baik, Ustadz berikan tugas kepada kalian. Tugasnya sangat sederhana. Silahkan ya, kalian amalkan pembelajaran hari ini. Amalkannya seperti apa? Silahkan kalian berinfak atau bersedekah dalam bentuk uang ya. Dalam bentuk harta. Harta bisa uang, bisa makanan. Ya, ini dalam dua ini aja ya. Kepada orang yang membutuhkan atau di masjid di rumah terdekat ya. Jadi tugasnya adalah kalian berinfak, bersedekah di masjid atau kepada orang-orang di sekitar rumah atau kepada siapapun yang kalian temui. Ustadz tunggu tugasnya, laporkan saja, tidak perlu difoto ya, laporkan saja secara jujur saya sudah bersedekah di grup Telegram. Baik, semoga Allah berkahi dan mencatat sedekah kalian semua sebagai amalan pemberat timbangan di akhirat nanti. Ya, demikian ya yang bisa Ustaz sampaikan. Ustaz tunggu tugasnya. Sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.